Kembali lagi di podcast Psikolog ID, dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi pikiran atau mental kita yang bisa berdampak pada kondisi fisik kita juga, yang dalam dunia psikologi dikenal sebagai psikosomatis. Lalu kemudian apa sebenarnya psikosomatis itu? Untuk menyederhanakannya, kita bisa mengingat kembali apa yang terjadi pada diri kita sendiri ketika ada dalam kondisi yang tidak nyaman, stres ataupun cemas. Beberapa dari kita mengalami sakit fisik karena beban pikiran itu, seperti sakit kepala, mungkin terasa mual, tubuh yang gemetar, atau sakit perut. Atau dalam kasus lain, kita mungkin diperhadapkan untuk presentasi ke banyak audiens yang belum pernah kita temui. Kita bisa memunculkan reaksi fisik yang juga berlebihan, seperti tiba-tiba berkeringat dingin, ingin buang air kecil yang berlebihan, atau kata-kata dalam mulut kita seperti tertahan. Intinya, beban pikiran yang berlebihan yang mempengaruhi kondisi fisik kita itu bisa dikategorikan sebagai psikosomatis. Sebagian besar manusia, termasuk Anda dan saya, pasti mengalami stres, kecemasan, ataupun ketakutan akan sesuatu hal. Dan malahan, jika tidak ada stres dalam hidup bisa menjadi terlalu datar dan tidak menarik untuk diperjuangkan. Stres dan kecemasan itu bisa berdampak positif jika kita mampu mengelola secara baik. Itu dapat membuat kita belajar menjadi pribadi yang kuat secara mental. Tapi hal yang berbeda bisa terjadi ketika kita tidak mampu mengelola stres tersebut. Pada saat beban pikiran semakin besar, bisa mempengaruhi kondisi fisik. Pada saat itulah psikosomatis terjadi. Intinya ini adalah beberapa sakit tubuh atau fisik yang disebabkan oleh faktor pikiran, emosional, kecemasan, dan stres yang berat. Karena yang perlu kita pahami, tubuh dan pikiran kita adalah satu kesatuan sistem yang perlu diseimbangkan. Jika Anda termasuk yang mengalaminya, mungkin bertanya-tanya, apa sih sebenarnya penyebab psikosomatis? Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa pikiran dan tubuh kita adalah satu kesatuan sistem yang sama dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi hal yang mengganggu pikiran kita bisa berdampak dalam fisik kita. Bahkan dalam dunia medis, penelitian tentang psikosomatis mengungkap bahwa beban pikiran kita bisa meningkatkan aktivitas impuls saraf di otak, yang akhirnya melepaskan berbagai cairan atau zat neurotransmitter. Contohnya misalnya adrenalin, itu yang menyebabkan kita jantungnya lebih berdegup kencang. Atau contoh lain, tubuh kita bisa juga menghasilkan asam lambung yang berlebihan ketika cemas atau panik yang menyebabkan sakit mah dan sakit perut. Intinya, beban pikiran dapat membuat sistem kekebalan tubuh alami kita menjadi menurun. Beberapa contoh psikosomatis yang mungkin kita alami adalah yang pertama, insomnia atau kesulitan tidur, yang biasanya disebabkan oleh beban pikiran atau otak yang terlalu aktif dan multitasking, mencemaskan hal yang terjadi di masa depan ataupun memikirkan hal yang terjadi di masa lalu ya. Jadinya otak kita terlalu aktif dan tubuh kita tidak bisa beristirahat. Atau yang tadi misalnya sakit mah, sakit perut atau tukak lambung. Biasanya disebabkan oleh kecemasan akan sesuatu yang berlebihan, hingga tubuh menghasilkan asam lambung yang berlebihan juga. Ada juga asma atau sesak nafas yang biasanya disebabkan oleh serangan panik. Jadi kita tidak bisa bernafas seperti biasanya. Dan contoh-contoh seperti misalnya berkeringat dingin karena ketakutan yang berlebihan, sakit kepala, atau gemetar dan tidak bisa bicara karena kondisi pikiran juga. Kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi psikosomatis yang bisa kita praktekkan sendiri ataupun yang dilakukan dengan menggunakan bantuan orang lain. Yang pertama adalah melalui latihan relaksasi
atau kita membuat tubuh dan pikiran kita beristirahat sejenak, memang bukan berarti masalahnya selesai. Tapi intinya kita meringankan beban pikiran kita terlebih dulu. Biasanya latihannya dilakukan melalui mengatur nafas, mendengarkan musik yang menenangkan, kemudian latihan meditasi. Intinya ini adalah latihan yang harus kita lakukan terus-menerus. Sebagai contoh, teman-teman bisa meluangkan waktu 2-3 menit setiap harinya untuk berhenti sejenak dari aktivitas dan menikmati diri ya. Kita bisa lakukan melalui misalnya meditasi mindfulness ataupun hanya berdoa, itu pun bisa ya untuk relaksasi. Itu yang pertama. Hal kedua yang bisa kita lakukan untuk meringankan psikosomatis sangat sederhana, yaitu melalui bercerita atau curhat dan juga konsultasi ke orang terdekat yang terpercaya. Kita kadang-kadang tidak butuh solusi dari mereka, cuma butuh didengarkan saja. Jadi sebisa mungkin memang temukan orang-orang yang bisa meringankan beban kita tersebut. Kemudian cara berikutnya untuk mengatasi psikosomatis adalah melalui teknik pengalihan pikiran. Jadi beban pikiran kita yang terlalu besar ini karena stres dan kecemasan, kita alihkan ke hal-hal lain. Contohnya misalnya seni, melalui art therapy. Kita bisa bermusik kalau memang suka musik, bisa menggambar ataupun bisa menari. Intinya setiap beban itu kita salurkan melalui seni. Atau misalnya contoh lainnya bisa dilakukan juga melalui aktivitas fisik seperti olahraga. Ada yang suka pergi ke gym atau suka lari, bisa melakukan aktivitas fisik ini dalam rangka mengurangi beban pikiran. Tapi yang perlu saya tekankan, masalahnya tetap harus diselesaikan. Karena ini biasanya hanya membagi bebannya saja. Cara berikutnya yang bisa Anda gunakan dan efektif adalah konsultasi dan konseling ke profesional atau tenaga ahli di bidang kesehatan mental. Contohnya misalnya konselor, terapis ataupun psikolog. Ya, itu banyak, bahkan di puskesmas pun sekarang sudah ada. Dan stigma tentang orang yang ke psikolog dalam tanda kutip itu punya penyakit jiwa sekarang sudah mulai berkurang. Intinya orang yang mau ke psikolog atau ke tenaga kesehatan mental karena mereka memang peduli akan kesehatan mental mereka, bukan karena sakit saja ya. Dan jika memang psikosomatis itu terasa mengganggu atau berlebihan, mungkin perlu dilakukan sejumlah terapi psikologis seperti misalnya terapi cognitive behavior atau hipnoterapi atau lain-lainnya ya. Biasanya tergantung asesmen dari terapisnya masing-masing. Pada intinya masalah akan selalu ada dan stres akan selalu datang, dan itulah yang menandakan bahwa kita masih hidup sampai saat ini. Ada saatnya dimana kita bisa mengatasi semuanya itu sendiri, tapi ada juga saatnya dimana kita butuh bantuan orang lain, dan jangan segan-segan untuk datang ke orang yang terpercaya ataupun tenaga profesional tadi untuk melepaskan beban kita. Oke, cukup sekian untuk podcast dan pembahasan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan sampai bertemu lagi di podcast berikutnya.